Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naura Rahmanadindra. Jadi di sini saya akan membuat dan menjelaskan program dari lampiran soal, yaitu membuat program user menginput N banyak barisan, lalu input B untuk beda atau pola sebuah barisan aritmatika, lalu buatlah array untuk menyimpan bilangan genap dan bilangan ganjilnya. Tampilkan jumlah barisan genap dan barisan ganjil, tampilkan rata-rata barisan genap dan barisan ganjil. Nah, kita langsung saja ke programnya. Di sini kita buat dulu headernya. Nah, di baris pertama itu ada input IOStream. Ini digunakan untuk memanggil library IOStream agar kita bisa menggunakan perintah input dan output seperti cin dan cout. Lalu di baris kedua itu ada using namespace std. Ini supaya kita tidak perlu menulis std, cout atau std cin. Jadi cukup menuliskan cout dan cin saja. Lalu di baris keempat itu ada in main. Ini adalah fungsi utama. Program akan mulai dijalankan dari sini. Nah, lanjut selanjutnya. Nah, di baris ke-6 ini kita deklarasikan variabel yang bertipe integer. Yang pertama itu ada barisan 100. Ini adalah array untuk menyimpan deret bilangan, lalu ada genap 100. Ini array untuk menyimpan angka genap dan ganjil. Dan ini untuk menyimpan bilangan ganjil. Lalu ada n. N itu untuk jumlah data yang akan dibuat, B itu beda atau selisih antar bilangan, dan I itu variabel perulangan. Lalu ada J genap sama dengan 0, ini penghitung jumlah angka genap, dan J ganjil sama dengan 0, itu sebagai penghitung jumlah angka ganjil. Lalu selanjutnya, di baris ketujuh ini ada variabel total genap dan total ganjil yang bertipe float. Nah, ini digunakan untuk menyimpan total penjumlahan angka genap dan angka ganjil. Nah, tipe data float ini dipakai agar hasil rata-rata bisa berupa bilangan desimal. Nah, selanjutnya, di baris ke-9 ini itu untuk menampilkan pesan untuk memasukkan jumlah data. Lalu cin n yang di baris 10 ini itu untuk menyimpan input jumlah data ke variabel n. Selanjutnya,
Nah, di baris ke-12 ada cout masukkan beda. Ini untuk menyimpan pesan untuk memasukkan nilai beda, dan cin B. Ini untuk menyimpan nilai beda ke variabel B. Lanjut ke perulangannya. Nah, di sini ini perulangan yang berjalan sebanyak n kali dari 0 sampai dengan n-1. Nah, selanjutnya kita buka dulu kurung purawalnya. Ini untuk awal blok perulangan. Lalu di baris ke-17 kita membuat barisan aritmatika. Nah, di sini itu artinya suku pertama dimulai dari 1. Nah, setiap suku bertambah sebesar B. Nah, selanjutnya Nah, di baris ke-9 ini itu untuk mengecek apakah bilangan tersebut genap. Jika sisa bagi 2 itu sama dengan 0, itu berarti genap. Lalu selanjutnya kita buka awal blok itu untuk jika bilangan genap. Nah, di baris ke-21 itu untuk menyimpan angka genap ke array genap. Lalu di baris ke-22 itu ada total genap plus sama dengan barisan I. Ini untuk menambahkan angka tersebut ke total genap. Lalu ada J genap plus plus. Itu untuk menambah jumlah data genap. Selanjutnya ini ada akhir blok genap. Nah, kita lanjut untuk baris selanjutnya. Nah, itu selanjutnya itu di baris ke-25 itu ada else. Nah, itu artinya jika bukan bilangan genap itu berarti ganjil. Nah,
Lalu di baris ke-26 itu awal blok ganjil. Di baris ke-27 ada ganjil. J ganjil sama dengan barisan I. Itu untuk menyimpan angka ganjil ke array ganjil. Di baris ke-28 ada total ganjil plus sama dengan barisan I. Barisan I. Untuk menambahkan angka tersebut ke total ganjil. Lalu ada J ganjil plus plus untuk menambah jumlah data ganjil. Nah, lalu di baris 30 ini ada akhir blok ganjil. Selanjutnya di baris 31 ini akhir perulangan for. Nah, lanjut ke baris selanjutnya. Nah, di baris ketiga itu ada cout jumlah genap, J genap, and line. Lalu ada di baris keempat ada cout jumlah ganjil sama dengan J ganjil, and line. Ini untuk menampilkan banyaknya angka genap dan angka ganjil. Nah, selanjutnya di baris ke 36 ini ada if J genap tidak sama dengan 0. Ini untuk mengecek uh, agar tidak terjadi pembagian dengan 0. Nah, selanjutnya ada cout rata-rata genap. Total genap dibagi J genap, and line. Nah, ini untuk menghitung dan menampilkan rata-rata angka genap. Selanjutnya ada if J genap tidak sama dengan 0. Itu untuk ganjil. Nah, ini ada if J ganjil tidak sama dengan 0. Ini untuk mengecek agar tidak terjadi pembagian dengan 0. Lalu ada di baris terakhir ada cout rata-rata ganjil. Total ganjil dibagi J ganjil, and line. Ini untuk menghitung dan menampilkan rata-rata angka. Kita running saja programnya.
Nah, kita misalkan itu masukkan N-nya pada 5. Lalu bedanya itu 2. Nah, di sini akan menampilkan jumlah genapnya 0, ganjilnya 5, dan rata-rata ganjilnya 5. Nah, itu tuh bakal muncul barisannya itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Karena itu untuk rumusnya tadi kita masukkan itu 1 plus I dikali B. Jadi misalkan I-nya itu, pertama I-nya itu 0, itu jadi 1 plus 0 dikali 2, hasilnya itu 1. Nah, lalu selanjutnya I-nya itu 1, 1 plus 1 dikali 2, itu hasilnya 3. Lalu kalau I-nya 2, itu 1 plus 2 kali 2 sama dengan 5. Dan kalau I-nya 3, 1 plus 3 kali 2 hasilnya 7, dan I sama dengan 4. 1 plus 4 kali 2 hasilnya 9. Nah, jadi untuk barisannya itu tidak muncul bilangan genap, semuanya itu ganjil. Nah, untuk rata ganjilnya itu 1, 3, 5, 7, dan 9 tadi dijumlahkan, lalu dibagi jumlah N-nya tadi. Hasilnya itu 5. Selanjutnya untuk flowchart-nya. Nah, flowchart-nya itu dimulai dengan simbol start. Lalu pada simbol input itu terdapat N dan B. Itu yang artinya N itu jumlah data atau banyak suku, dan B itu beda atau selisih antar suku. Lalu user memasukkan kedua nilai ini. Nah, selanjutnya itu inisialisasi I itu diisi dengan 1. Artinya ulangan dimulai dari suku pertama. Nah, selanjutnya ada percabangan I kurang dari N. Nah, ini untuk mengecek apakah I masih kurang dari 1, dari atau sama dengan N. Nah, jika ya, lanjut membuat barisan yang ini. Dan jika tidak, akan keluar dari perulangan dan langsung ke proses akhir. Ini adalah kontrol perulangan. Nah, kita lanjut ke penghitung barisan. Itu rumusnya itu I diisi dengan 1 plus I min 1 dikali B. Nah, artinya program membentuk barisan aritmatika dengan suku pertama itu sama dengan 1 dan bedanya itu B. Jadi, setiap perulangan menghasilkan satu angka dalam deret. Nah, selanjutnya itu untuk mengecek bilangan genap atau ganjil. Ada keputusan. Itu I modulus 2 sama dengan 0. Artinya, jika sisa bagi 2 sama dengan 0, itu artinya bilangan genap. Dan jika tidak, itu berarti bilangan ganjil. Nah, jika genap itu kan tadi maka akan disimpan ke array genap ini. Nah, total genap itu plus sama dengan barisan I. Itu artinya total genap ditambah dengan nilai tersebut dan J genap ditambah 1. Nah, artinya program mencatat jumlah dan total nilai genap. Nah, jika ganjil maka itu disimpan ke bagian ganjil yang ini. Nah, setelah itu ada I++. Artinya program lanjut ke suku berikutnya. Kemudian kembali ke pengecekan I kurang dari sama dengan N. Nah, proses ini berulang sampai I itu lebih dari N. Nah, setelah semua data diproses, akan menampilkan jumlah genap dan jumlah ganjil. Nah, ini total banyaknya bilangan genap dan ganjil. Lalu akan mengecek J genap sama dengan 0. Nah, jika tidak 0, maka hitung total genap dibagi genap. Ini akan menampilkan rata-rata genap, dan jika 0, lewati proses ini untuk menghindari pembagian 0. Nah, selanjutnya itu untuk cek ganjil. Program mengecek apakah jumlah ganjil tidak 0. Nah, jika 0, itu akan menghitung total ganjil dibagi ganjil dan menampilkan rata-rata ganjil. Nah, jika 0, itu kita lewati saja proses ini dan ke N atau program selesai. Nah, selanjutnya untuk pseudocode-nya.
Yang pertama kita deklarasi dulu variabel yang bertipe integer. Itu ada barisan, genap, ganjil dengan array 100. Lalu ada B dan N, itu bertipe integer, I integer, J genap, J ganjil integer, dan total genap, total ganjil itu real. Nah, selanjutnya kita inisialisasi dulu awalnya. J genap itu diisi 0, J ganjil diisi 0, total genap diisi 0, dan total ganjil diisi 0. Semua penghitung dan total diisi 0 terlebih dahulu agar perhitungan dimulai dari awal. Lalu kita input data, masukkan N, lalu read N. Program ini meminta data yang akan dibuat. Lalu di sini write, masukkan beda, read B. Ini untuk meminta nilai beda barisan. Lalu lanjut ke perulangan membentuk barisan. Ada for, I, diisi dengan 1, to, and do. Nah, program berjalan dari 1 sampai N. Lalu membentuk barisan aritmatika. Barisan I modulus 2 sama dengan 0. Ini dulu barisan I diisi dengan 1 plus I min 1 dikali B. Nah, ini rumus suku I barisan aritmatika. Suku pertama itu 1 dan beda sama dengan B. Lalu mengecek genap dan ganjil. Nah, if barisan I modulus 2 sama dengan 0. Nah, jika sisa bagi 2 sama dengan 0, itu artinya genap. Nah, jika genap, J genap plus 1, itu barisan I. Lalu total genap diisi dengan total genap barisan I, J genap diisi J genap plus 1. Nah, jika bukan, itu artinya bilangan ganjil. Akan diisi dengan bilangan ganjil, lalu simpan ke array ganjil. Tambahkan ke total ganjil dan tambah ke jumlah ganjil. Nah, selanjutnya di sini akan menampilkan jumlah. Write jumlah genap dan write jumlah ganjil. Ini akan menampilkan banyaknya bilangan genap dan ganjil yang ditemukan. Lalu kita menghitung rata genap. Itu dengan rumus total genap dibagi J genap. Lalu kita menghitung rata-rata ganjil dengan rumus total ganjil dibagi J ganjil. Nah, dan terakhir itu ada N. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.